Yakinkah saudara bahwa hidupmu sudah berdampak bagi orang sekitar, terutama dampak yang positif? Saudara yang kasih dalam Tuhan, rancangan Kristus dalam kehidupan orang percaya bukan hanya sampai kepada percaya dan juga diselamatkan, tetapi berdampak bagi orang sekitar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat surat Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 20 sampai dengan 24, di mana orang-orang yang mau mengenal Kristus secara penuh atas kehidupannya, maka dia mau mendengar Injil keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan diajar oleh kebenaran firman Tuhan di dalam pikir, laku, ucap mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh menanggalkan manusia lama, lalu dibaharui dalam roh dan pikiran, serta mengenakan manusia baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia baru yang bagaimana? Yaitu manusia baru yang bukan hanya dibaharui dalam Kristus, tetapi berdampak bagi banyak orang. Ditandai dengan apa? Yang pertama adalah ditandai dengan buang dusta, berkata jujur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dusta merupakan sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena apa? Dusta itu mengaburkan data. Dusta itu mengaburkan kebenaran. Dusta itu bisa membuat percekcokan. Dusta itu bisa mendatangkan banyak hal negatif bagi banyak orang. Tetapi kejujuran, baik itu di dalam menyampaikan kebenaran, kejujuran di dalam membuka fakta, kejujuran di dalam berkata-kata terhadap sesama, itu merupakan hal yang bisa membangun, yang mendatangkan kepercayaan, bahkan hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah perilaku, yaitu boleh marah tanpa membenci. Tidak dikatakan bahwa kita tidak boleh marah. Kita boleh marah, tetapi dua hal yang perlu kita pahami. Jangan beri kesempatan kepada iblis, karena apa? Marahnya berkelanjutan menjadi benci. Bahkan berkelanjutan sampai kepada dendam dan kepahitan. Paulus berkata, boleh marah tetapi jangan membenci. Artinya apa? Jangan sampai itu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ganti mencuri jadi membagi. Artinya ketika orang hidup di dalam kehidupan yang baru, dia meninggalkan sifat yang lama, perilaku yang lama, menggantinya dengan yang baru. Bukan hanya berhenti sampai kepada pertobatan saja, tetapi dia melanjutkannya, mengganti dengan hal yang baru, perilaku yang baru, yang bertentangan dengan perilakunya yang lama. Dari mencuri, dia bekerja keras, dengan hasilnya dia membagi. Tuhan Yesus memberkati.